Melihat Mas Bayu meninggalkan rumah dengan wajah kesal, hatiku sedikit tenang. Meski malam semakin larut, aku sendiri di rumah ini. Rumah besar mewah, tapi aku tidak bahagia. Rasa benci di hatiku, ulah mereka, semakin lama semakin bertambah. Ku baringkan tubuh di tempat tidur. Pandanganku jauh mengingat kejadian tadi. Mereka sama sekali tidak menghargaiku. Aku juga heran, kenapa Mas Bayu masih menerima Mila, padahal sudah selingkuh dengan papanya. Apa yang ada di diri Mila membuatnya tertarik. Entah kenapa ada rasa ingin tahuku. Pagi ini aku bangun lebih awal. Meskipun suamiku belum pulang, aku sudah tidak mempedulikan itu. Aku masak rendang yang akan aku bawa ke rumah ayah. Selain itu, aku juga akan menemui ibu, membicarakan tentang pernikahanku. Seperti sebuah permainan. Sedang memasak, tiba-tiba api kompor mati. Ternyata gas sudah habis. Ku buka tabung gas dari selangnya. Pekerjaan ini sudah biasa aku lakukan dulu. Aku masak pakai kompor minyak tanah saja, gumamku sendiri. Selama 1 bulan ini, aku sudah terbiasa dengan situasi ini. Untuk cadangan, aku selalu menyediakan kompor minyak tanah dan korek api. Tapi kegiatanku terhenti melihat Mila dan Mas Bayu sudah berdiri di belakangku. Aku membalikkan badan melihat mereka, tatapan sinis dan memegang gunting kebun. Kali ini mereka mau membalas perbuatanku semalam. Mau apa kalian? Aku berusaha tenang. Luna, lihat ini. Guntingnya tajam ya. Bisa menggunting lidahmu atau jari tanganmu. Mila seperti senang melihatku melangkah mundur, menghindarinya. Kamu coba-coba mengancamku lagi. Sekarang aku yang akan memainkan permainan ini. Mas Bayu ikut bersuara, membalasku. Aku terkepung, menghubungi ibu mertua pun tidak bisa. Ponsel di kamar, berteriak pun percuma. Rumah ini terlalu besar, dikelilingi halaman dan taman yang luas. Tatapan Mila dan Mas Bayu sangat menakutkan. Sepertinya mereka sangat marah dengan kejadian tadi malam. Oke, Luna. Sebelum kami menggunting lidah dan jarimu, aku minta kamu bersihkan kamar utama. Kami akan tidur di sana. Cinta. Cepat, perintah Mila. Aku tetap tenang dan tidak beranjak dari tempatku berdiri. Dengan berusaha setenang mungkin, aku menarik nafas dan tetap santai. Karena ketakutan akan membuat otak tidak berpikir panjang. Sayang, aku lapar, Mas Bayu berkata kepada Mila. Tenang saja Mas, mulai hari ini kita punya pembantu baru. Ibumu akan marah atas perbuatan kalian, Mas, ucapku. Mendengar perkataanku, Mila dan Mas Bayu mendekatiku. Mereka melotot. Jangan ajari kami. Mas Bayu memegang lenganku erat. Plak, dasar orang gila. Mila menampar pipiku. Aku tetap diam menatap mereka, seperti mengeroyokku. Dengan memegang pipi bekas tamparan, mereka tertawa senang melihat reaksiku kesakitan. Hahaha, mana keberanianmu tadi malam? Wajahmu sangat lucu, Luna. Mila tertawa senang dan puas. Dia ketakutan, sayang. Sebaiknya kita suruh aja dia masak. Aku sudah lapar, ucap Mas Bayu yang ikut tertawa senang melihatku. Diam, aku berteriak, membuat mereka terdiam. Berani kamu? Mila memegang daguku kencang dan melepaskannya kasar. Lihat ini, aku memperlihatkan korek api di tanganku. Apa maksudmu? Kata Mila. Di kaki kita bertiga ada tabung gas yang selangnya sudah kubuka. Lihat. Mendengar penjelasanku, mereka menatap ke bawah. 1 kali gesekan, api akan menyala dan membakar kita bertiga. Sepertinya mati bertiga akan lebih enak.
Lagian aku juga tidak punya untuk hidup. Apalagi sejak kamu mempermainkan pernikahan kita, Mas Bayu. Aku menatap mereka. Mereka terdiam melihat korek api dan tabung gas. Jangan main-main. Aku tahu kamu cuma mengancam kami. Mas Bayu terlihat gugup. Aku tidak main-main, Mas. Akan aku buktikan. Aku mencoba menyalakan korek api, tapi kegiatanku terhenti dengan suara Mila. Tunggu, jangan lakukan itu. Aku belum siap mati. Akhirnya caraku berhasil. Mila ketakutan, wajahnya tegang. Mila, api ini hanya membakar sebentar. Setelah itu, kita bisa bebas. Aku juga kangen dengan almarhum ibuku. Ayo ikut, biar aku perkenalkan. Aku yakin ibuku pasti senang. Aku tetap berusaha sesantai mungkin, meski ada sedikit takut kalau mereka tahu gas sudah habis. Jangan Luna, jangan nyalakan koreknya. Mas Bayu sedikit memohon. Mas, aku sudah tidak punya untuk hidup. Apalagi setelah perbuatan kalian, ucapku dengan meyakinkan. Mila mencoba melangkah menjauh, tapi aku segera menggerakkan korek api. Tapi Mila langsung diam saat tanganku mulai menyalakannya. Satu langkah kalian menjauh, akan aku nyalakan korek ini. Aku berkata tegas dan membuat mereka terdiam. Kamu mau memotong lidah dan jariku? Ayo potong, Mila. Dia sama sekali tidak menjawabku. Gunting di tangannya adalah sasaranku. Berikan gunting itu, cepat. Mila tetap diam dan tidak mau memberikannya. Oke, sepertinya lebih baik kita terbakar bersama. Aku mencoba menyalakan korek api lagi, dan lagi-lagi Mila menghentikanku. Tunggu Luna. Ini nafasnya besar, dan akhirnya Mila memberikan gunting kebun kepadaku. Setelah gunting kebun di tanganku, dengan cepat tanganku membalas tamparannya. Plak, plak. 2 tamparan melayang ke pipi Mila. Bersambung.